saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai, yang datang dari berbagai wilayah. Pertama, saya mengucapkan matur suwun atas rawuh panjenengan. Panjenengan dengan saya tidak ada bedanya. Lahir tidak bisa memilih, cuman oleh Allah kebetulan saya dilahirkan sebagai putra dari almarhum Mas Tarmadji Budiarsono. Dalam banyak hal, banyak cerita, dan yang paling banyak adalah fitnah. Tapi itu adalah bagian dari jalan hidup. Gitu. Yang disampaikan Mas Murjoko tadi adalah benar. Panjenengan pernah mendengar bahwa Padepokan disegel oleh sekelompok orang. Begitu disegel, siangnya dipanggil oleh Kapolresta. Barang siapa masuk rumah pekarangan orang lain tanpa izin, itu pidana. Sehingga sorenya dibuka lagi. Sekelompok orang itu mengaku bahwa dia adalah waris dari yayasan. Saya sampaikan, Yayasan Setiahati Teratai itu tidak ada waris. Yayasan tidak ada waris. Kalau waris pribadi ada. Yayasan Setiahati Teratai dibentuk awal itu adalah atas nama 4 orang: Yan Warno, Tarmadji Budiarsono, Imam Kusupangat, dan Sugeng Wiono. Nah, yang paling penting adalah di bawah nama Tarmadji Budiarsono ada keterangan. Dengan demikian bertindak untuk atas nama Persaudaraan Setiahati Teratai Pusat Madiun. Artinya apa? Karena yayasan tidak ada waris, yang ada hanyalah Tarmadji. Siapa warisnya? Warisnya adalah siapapun yang ditunjuk oleh pengurus Persaudaraan Setiahati Teratai Pusat Madiun untuk duduk sebagai pengurus Yayasan Setiahati Teratai. Jadi kalau ada pelintiran bagus menguasai yayasan, menguasai aset, insya Allah tidak ada. Terkait badan hukum, begitu ada penyegelan, saya ngadep Mas Arief Suryono selaku ketua saat itu. Mas Arief, mereka ini masuk ke Padepokan itu tidak berani, gemboknya dibuka lagi karena mereka tidak punya dasar hukum. Kalau ini payung hukum yang dipakai selama ini adalah Yayasan Setiahati Teratai. Dengan undang-undang ormas, kalau mereka mendaftarkan nanti akan terjadi sengketa. Apa tidak sebaiknya Yayasan Teratai di badan hukumkan? Dan Mas Arief menghentikan, Mas Imam dulu dawe Yayasan Teratai tak perlu badan hukum. Nanti nek keseret ranah politik. Diskusi panjang, kalau ini tidak disampaikan, tidak di badan hukum, kan nanti kalau didaftarkan oleh orang lain bagaimana? Kita kalah segalanya. Akhirnya, ya wis totonan. Nanti pas parapatan luhur kita bahas. Sehingga saat itu Mas Arief menugaskan 4 orang, saya, Mas Hartono, Mas Hari Wuryanto, dan Pak Sukri untuk mendaftarkan badan hukum itu. Ada 4 badan hukum yang saya daftarkan namanya. 1. Persaudaraan Setiahati Teratai. 2. Persaudaraan Setiahati Teratai Pusat Madiun. 3. Setiahati Teratai. 4. Perguruan Persaudaraan Setiahati Teratai. Jadi ada 4 badan nama badan hukum yang saya daftarkan, yang saya tindak lanjuti hanya 2. Syarat untuk sahnya untuk menjadi badan hukum itu cuma ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Karena nawaitunya hanya untuk mengamankan nama agar tidak dipakai oleh orang lain, namanya hanya tertulis di situ Bagus Rizky, Hartono, Mianto, dan Hari Wuryanto. Timbul fitnah di luar bahwa Bagus mendirikan perguruan
sendiri. Saudara-saudara yang di Madiun hanya tersenyum karena tahu prosesnya seperti apa. Jadi perintah dari Mas Arief hanya mendaftarkan dan mengamankan nama itu. Cuman yang kurang dulu kenapa saya tidak mendaftarkan Persaudaraan Setiahati Teratai 1922 gitu aja. Jadi setelah itu badan hukum, dan ternyata Parapatan Luhur 2016 tidak membahas sama sekali terkait badan hukum. Dan karena Parapatan Luhur 2016 penuh catatan, maka saudara-saudara cabang meminta kepada saya, Mas, badan hukumnya ojo mbok serah nisik. Belum apa-apa sudah zolim, apalagi nanti kalau pegang badan hukum. Itu yang terjadi. Karena meminta dari saya tidak bisa, bahkan saya dituduh macam-macam, akhirnya ada gugatan ke Menkumham untuk membatalkan badan hukum Persaudaraan Setiahati Teratai. Dan apakah ini sudah inkrah? Belum. Di tingkat pertama kalah. Ada bukti, salah satu bukti yaitu mandat dari Mas Arief Suryono itu diabaikan oleh majelis hakim. Dan yang proses yang sekarang bagaimana? Masih banding. Kenapa saya harus banding? Karena itu adalah amanah dari Mas Arief Suryono. Dan itu bagian dari sejarah Islam Teratai bahwa ada penyegelan sehingga nama Persaudaraan Setiahati harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena itu adalah keadaan darurat, keadaan tidak biasa. Dan insya Allah nanti kalau proses di sidang di PT UN tingkat yang sedang kami jalani ini berhasil, insya Allah juga akan kami serahkan. Karena amanah dari Mas Arief Suryono hanya mendaftarkan dan mengamankan nama Persaudaraan Setiahati Teratai agar tidak diambil oleh orang yang tidak berhak. Itu sejarah badan hukum yang disampaikan oleh Mas Murdjoko. Demikian juga hak paten. Tidak ada niatan dari keluarga almarhum Mas Tarmadji untuk menguasai.